Sebagai manusia, tentunya mempunyai suatu keinginan kehidupan di masa yang akan datang itu lebih baik daripada kehidupan yang akan datang. Kita menginginkan kualitas hidup tahun depan lebih baik daripada tahun. Kita menginginkan kesejahteraan yang kita rasakan itu dapat meningkat di masa-masa yang akan datang. Semua manusia pastinya menginginkan hal yang demikian. Akan tetapi jangan sampai luput dari perhatian kita bahwa dunia yang kita hari ini jalani merupakan tempat yang sementara, tempat yang akan senantiasa hancur, tempat yang akan senantiasa kita tinggal. Maka dengan demikian, sebagai seorang yang beriman, hendaknya mempunyai pikiran yang jauh bahwa kehidupan yang kita inginkan itu bukan hanya bersifat duniawi saja, tahun depan, beberapa tahun depan, tetapi masa depan yang kita inginkan, kualitas masa depan yang kita inginkan itu berkaitan dengan urusan Allah, tempat yang abadi, tempat yang maka bagi sebagai seorang yang beriman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita mempersiapkan masa depan yang akan kita jalani, di mana masa depan tersebut merupakan tempat yang abadi. Kita akan hidup kekal selamanya di dalam tempat tersebut, yaitu akhirat. Maka dengan demikian kesuksesan yang bersifat dunia tidak akan ketika kita fokus mempersiapkan masa depan yang bersifat akhirat. Ikhwati iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu peringatan kepada kita untuk senantiasa mempersiapkan masa yang akan kita jalani nanti ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan amalan-amalan yang sudah dilakukan untuk menghadapi masa depan, hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala khabirun bima ta'malun, Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Ikhwati iman rahimakumullah, ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu
panggilan ini atau ungkapan tersebut merupakan seruan atau panggilan yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Namun justru pertanyaannya yang tertuju kepada kita adalah ketika kita membaca ayat Al-Quran, ketika kita mendengar Al-Quran yang diawali dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apakah kita merasa terpanggil? Apakah kita merasa diseru oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman ataukah tidak? Ketika kita membaca ayat tersebut, ketika kita membaca ungkapan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, apakah hati kita merasa terpanggil bahwasanya kita sebagai orang yang beriman itu dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ini jawabannya adalah kembali kepada diri kita sebagai bahan introspeksi dari kita. Apakah kita benar-benar orang yang beriman dengan penuh ataukah tidak? Tolak ukurnya itu adalah apakah kita ketika membaca ayat Al-Quran, apakah hati kita bergetar ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu? Apakah hati kita dipanggil, merasa dipanggil oleh Allah ataukah tidak? Iman rahimahumullah, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, idza samita ya ayyuhalladzina amanu, apabila engkau mendengar dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, ungkapan wahai orang-orang yang beriman, fa'ariha sam'aka, maka simaklah baik-baik ungkapan tersebut. Kenapa demikian? Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, fa'innahu khairun ya'mur bihi, karena akan ada suatu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, au syarrun yanha anhu, atau akan datang suatu keburukan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dalam setiap ungkapan ya ayyuhalladzina amanu akan ada dua kemungkinan, akan ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, atau akan ada suatu larangan atau suatu keburukan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, dalam Quran surat Al-Hasyr ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ada suatu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu apa? Ittaqullah. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad, hendaklah setiap diri memperhatikan amalan-amalan yang telah dilakukannya untuk hari esok. Dan yang ketiga, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ada 3 perintah. Perintah yang pertama itu adalah bertakwalah kepada Allah. Bertakwa berasal dari at-taqwa, berasal dari ungkapan waqaya fi wiqayata, yang artinya itu adalah al-hifz, menjaga. Kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, yang disebut dengan takwa itu adalah ja'lun nafsi fi wiqayati, menjadikan diri kita berada dalam penjagaan. Diri kita itu terjaga dari segala kemaksiatan, dari segala penyimpangan, dari segala keburukan. Makanya para ulama mendefinisikan suatu takwa itu adalah imtisalu awamirihi wajtinabun nawahi, mengerjakan segala perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangannya. Supaya apa? Supaya diri kita terjaga dari terjerumus ke dalam neraka, terjaga dari terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemudian yang kedua, wal tanzur nafsu ma qaddamat liwad, hendaklah setiap diri memperhatikan amalan-amalan yang sudah dilakukannya. Untuk apa? Ligot, untuk hari esok. Dalam suatu keterangan menjelaskan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, hisablah diri kita, hisablah diri kalian masing-masing qabla an tuhasibu,
sebelum nantinya kita akan dihisab pada hari kiamat. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan peringatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa berintrospeksi terhadap amalan-amalan yang sudah kita lakukan di dunia, yang sudah kita lakukan hari ini. Apakah amal-amal kebaikan, amal-amal soleh kita lebih banyak daripada amal buruk, atau malah sebaliknya, justru amal buruk kita lebih banyak daripada amal soleh kita? Hendaklah kita berintrospeksi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian bukan tanpa tujuan, tapi justru ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa mempersiapkan masa depan yang akan kita jalani. Itu apa? Libur untuk hari esok. Yang dimaksud hari esok di sini itu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Iwan rahimakumullah. Lantas mengapa? Yang dimaksud hari esok di sini adalah hari kiamat, hari pembalasan, tapi menggunakan ungkapan ligor untuk hari esok. Ini mengisyaratkan bahwa hari kiamat itu waktunya sangatlah dekat, sebagaimana hari esok merupakan waktu yang dekat, karena hari esok adalah hari yang akan datang setelah hari ini, menunjukkan waktu yang sangat dekat. Demikian juga hari kiamat, waktunya sangat dekat. Hendaknya kita mempersiapkan amal-amal untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Kemudian yang kedua, ungkapan lil ghadin merupakan ungkapan yang bersifat mutlak. Ini bermakna atau mengisyaratkan bahwasanya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Iwan rahimakumullah, wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah diri kita memperhatikan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Untuk apa? Untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kiamat. Barakallahu li wa alhamdulillahilladzi bi ni'amihi adh-dhahirah wa batinah qadiman wa haditsan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Wa taiman rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari esok, masa depan yang akan kita jalani, yaitu kehidupan kekal di akhirat. Ada perintah yang ketiga. Kalau perintah yang pertama ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Perintah kedua wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan perintah ketiga itu justru merupakan perintah yang bersifat pengulangan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bertakwa kepada kita dalam satu ayat itu berulang. Artinya perintah takwa diulang sampai 2 kali. Ini menunjukkan litakid, mengisyaratkan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditujukan kepada orang-orang yang beriman, perintahnya apa? Berimanlah kepada Allah. Maksudnya apa? Berimanlah dengan sempurna. Demikian juga ini, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Iman rahimakumullah. Beberapa ahli tafsir menjelaskan bahwasanya pengulangan ungkapan atau perintah takwa dalam ayat ini, yang pertama, perintah takwa yang pertama, atau yang Muhammad Az-Zuhaili menjelaskan bahwa
Perintah takwa yang pertama itu berkaitan dengan hendaknya manusia meninggalkan segala kemaksiatan. Hendaklah manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala kemaksiatan yang sudah ia lakukan pada waktu atau pada masa lampau. Kemudian perintah takwa yang pertama itu diselingi dengan ungkapan wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Kemudian datang perintah takwa yang kedua, ittaqullah. Maka kata Imam Az-Zuhaili menjelaskan, perintah takwa yang kedua itu adalah hendaklah manusia benar-benar taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman rahimahullah. Ini merupakan perintah yang bersifat penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita senantiasa menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, agar tidak terjerumus ke dalam lubang neraka, sehingga diri kita benar-benar siap untuk menghadapi hari esok, untuk menghadapi hari kiamat, sehingga mudah-mudahan diri kita semua meraih masa depan yang kita dambakan, yang kita cita-citakan, yaitu tempat yang penuh dengan kenikmatan bernama surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Iman rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.